Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Video ini dibuat supaya kamu bisa memahami beberapa bioteknologi modern contohnya. Karena kalau misalnya dibaca saja ini mungkin sulit untuk dipahami. Nah, apa-apa aja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah bayi tabung. Bayi tabung itu bukan berarti bayi ada di dalam tabung ya. Kita masukin tabung bukan gitu maksudnya. Apa itu bayi tabung? Bayi tabung itu adalah teknik pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh. Oke, Ibu ingin menanamkan konsepnya terlebih dahulu. Kita semua paham bahwa manusia itu berasal dari apa? Dari penggabungan antara sel telur yang terdapat pada wanita dengan sel sperma yang terdapat pada pria. Oke, nantinya akan terjadi penggabungan yang kita sebut dengan fertilisasi, sehingga akan dihasilkan embrio, dan nantinya akan berkembang menjadi manusia yang baru di dalam tubuh ibunya, atau kita sebut dengan bayi. Nah, di dalam bayi tabung, proses pembuahan ini terjadi di luar tubuh si ibu. Gimana caranya, Bu? Nah, caranya seperti ini. Oke, pertama, yang kita lakukan pada bayi tabung itu adalah penyuntikan obat stimulasi telur dan USG. Kenapa kita suntikan? Supaya nanti sel telur dari wanita atau dari si ibu itu akan berkembang dengan baik. Kita pastikan terlebih dahulu dengan menggunakan obat. Nah, setelah itu, ketika sel telurnya ini sudah berkembang dengan baik, kita akan ambil dengan menggunakan sebuah alat. Nah, nantinya akan kita pindahkan ke dalam laboratorium. Di dalam laboratorium ini akan kita lakukan yang namanya intracytoplasmic sperm injection. Singkatnya, ini adalah proses memasukkan sperma ke dalam sel telur. Sperma yang warna putih ini, nah, dimasukkan ke dalam sel telur yang berwarna kuning ini dengan menggunakan jarum seperti ini. Nah, ini kita lakukan di luar tubuh si ibu di dalam sebuah laboratorium. Nah, setelah itu, setelah sel telur dan sel spermanya bergabung akan terbentuk yang namanya embrio. Embrio ini selanjutnya kita kultur. Kultur itu maksudnya kita berikan dia sebuah medium yang akan memberikan dia nutrisi dan nantinya akan berkembang dia di dalam sana. Ketika embrio ini sudah siap rasanya untuk hidup di luar dari medium yang tadi, maka kita akan tahap yang kelima, embrio transfer atau memasukkan embrio kembali ke dalam tubuh si ibu. Nanti si ibu akan mengandung selama 9 bulan dan melahirkan bayi yang sehat. Nah, itu dia. Bayi tabung. Kita lanjut ke contoh bioteknologi selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu adalah cloning. Pasti udah pernah dengar mungkin sebelumnya. Cloning ini adalah membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses pembuahan. Dengan menggunakan ini, kita akan menghasilkan suatu individu yang ciri-cirinya itu sama dengan individu asalnya. Contohnya, di sini Ibu punya bebek. Nah, bebek ini kita mau bikin dia memiliki kembarannya yang sama persis sama dia, sikapnya, bentuk moncongnya, warna kulitnya, warna bulunya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu sama, kita pakai cloning. Gimana caranya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita kasih nomor biar paham. Satu. Oke, anggap itu satu ya. Itu satu ya. Satu, kita mengambil kelenjar mame dari seekor domba betina. Nah, cloning itu pertama kali berhasil pada domba. Jadi makanya di sini kita pakainya domba contohnya. Oke, dari domba betina itu kita ambil selnya. Kelenjar mame itu adalah kelenjar susu. Nah, kita ambil selnya satu. Setelah itu kita hanya ambil nukleusnya saja. Nukleus tahu apa? Nukleus itu adalah ya pengatur sel. Jadi ada nukleus. Oke, nah nukleus ini nanti yang kita simpan dulu. Tahap yang kedua itu adalah mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Tahap kedua ya. Dari domba betina itu kita ambil sel telurnya. Setelah itu kita buang nukleusnya. Kita buang nukleusnya sehingga nanti hanya ada sebuah sel tanpa nukleus. Nah, ini sebuah sel tanpa nukleus yang ini. Nah, sebuah sel tanpa nukleus ini akan kita satukan dengan nukleus dari domba yang awal tadi. Jadi, nukleusnya aja
ada selnya aja. Menggunakan sengatan listrik, kita akan gabungkan keduanya sampai mereka menjadi sebuah sel yang utuh. Ada selnya, ada nukleusnya. Menjadi satu sel yang utuh seperti ini. Setelah itu, tahap ketiga ya. Tahap keempat, sel yang disatukan tadi akan mulai membelah. Ketika mereka membelah, nanti akan terbentuk embrio. Nah, tahap kelima, embrio akan dimasukkan ke dalam rahim domba. Nah, di dalam rahim domba ini selama beberapa bulan dia akan membentuk domba yang baru. Nah, domba yang baru ini kita sebut dengan domba hasil cloning. Nah, domba cloning ini akan memiliki sifat yang sama dengan pendonor dari nukleus yang kita gunakan di awal tadi. Nah, dengan domba yang di awal ini. Dia akan sama persis dengan domba yang di awal ya. Nah, tapi ini jangan digunakan ke manusia, karena ini adalah sesuatu yang berbahaya ya kalau digunakan ke manusia. Coba bayangkan siapa contohnya ya. Anggaplah Rangga. Misalnya kita membuat Rangga yang baru. Itu kan gimana ya? Ini tidak kita terapkan pada manusia sama sekali. Selanjutnya, kita ada yang namanya kultur jaringan. Ini dia, kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tanaman pada secara vegetatif yang didasarkan pada sifat totipotensi. Totipotensi. Sifat totipotensi itu adalah kemampuan sel untuk membelah menjadi sebuah individu yang baru. Jadi tanaman itu, dia bisa membelah, nanti yang kita belah, dan dia bisa menghasilkan individu yang baru. Tapi tentunya dengan menggunakan sebuah teknik. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah sebagai berikut. Nah, pertama, di sini kita contohkan ada sebuah wortel. Wortel ini nantinya akan kita perbanyak. Caranya, pertama kita ambil dulu wortelnya, lalu kita potong, dan kita ambil bagian tengahnya. Bagian tengah ini, menggunakan fork borer namanya. Fork borer yang warna merah ini. Nah, itu untuk mengambil bagian tengah. Kenapa bagian tengah yang diambil, Bu? Bagian tengah dari tanaman itu dianggap adalah yang paling steril, karena dianggap nggak bakalan ada kumannya di sana. Makanya kita ambil bagian tengahnya. Nah, bagian tengah yang kita ambil, kita letakkan di sebuah cawan Petri. Cawan Petri ini nantinya akan memiliki medium. Nah, di sini tuh ada medium namanya. Nah, mediumnya ini adalah agar. Agar ini akan memberikan nutrisi kepada si sel. Nantinya, karena ada nutrisi ini, akan terbentuk kalus dalam 4-6 minggu. Kalus itu adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi. Nah, bentuknya beda ya dari yang awal. Nah, ini kalus. Dia belum berbentuk seperti tanaman, tapi dia sudah berubah dari bentuk awalnya. Nah, ini kita sebut dengan kalus. Kalus ini kita pindahkan ke medium pertumbuhan yang baru. Kita berikan dia nutrisi yang baru sampai nanti dalam waktu 4-8 minggu akan terbentuk akar. Nah, kalau sudah ada akarnya berarti siap untuk kita tanam menjadi tanaman yang baru. Duh, kenapa perlu kita susah-susah seperti itu? Kenapa tidak wortelnya saja kita tanam ulang aja lagi? Nah, kehebatan kultur jaringan itu dari secuil sel yang ini tadi, dia bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan tanaman yang baru. Jadi daripada bikin bibit, menyebar-nyebar bibit, menyebar-nyebar bijinya, dalam waktu yang singkat kita bisa menghasilkan lebih banyak tanaman menggunakan kultur jaringan ini. Jadi ini adalah yang paling sering digunakan dalam agribisnis atau bisnis pertanian modern pada zaman ini. Nah, itu dia penjelasan untuk beberapa contohnya. Semoga dapat dipahami. Semangat UH-nya minggu depan. Yang mendengarkan sampai akhir, asli, kamu hebat banget. Ibu salut sama kamu. Bangga. Sarang Beo. Oke, mungkin sekian dari Ibu untuk video kita kali ini. Udah sih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.